Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi bersama dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini, obrolan menarik kita seputar mengenai gambaran kondisi ekonomi Indonesia di semester pertama dan bagaimana proyeksi di semester kedua. Hadir narasumber kita kali ini adalah Ibu Telisa Aulia Felianti yang merupakan salah satu pengamat ekonomi kita di tanah air. Halo Mbak Telisa, terima kasih telah datang di kantor redaksi kami Fibis News. Dan saat ini kita akan memintakan opini dari Mbak Telisa. Kira-kira pandangan Mbak Telisa sendiri, gambaran dari semester pertama kondisi perekonomian Indonesia seperti apa? Betul. Jadi semester pertama 2013 ini memang merupakan suatu ujian berat untuk Indonesia. Sebelumnya beberapa tahun sebelumnya itu kan kita dalam kondisi yang sangat baik ya. Bahkan di 2012 kita disebut sebagai negara 2 terbesar pertumbuhan ekonomi di dunia dan lain-lain, tapi dan dipuji seluruh dunia lah. Nah, tetapi memang tantangan sekarang agak berat. Banyak sekali lembaga internasional yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia misalkan ke level di bawah bahkan 6%. Terakhir kemarin Bank Dunia memprediksi kira-kira kita akan tumbuh 5,9, itu kan jauh sekali di bawah target pemerintah yang 6,8% ya. Jadi kalau kita memang pengen mempertahankan angka 6 sebagai angka yang minimal dari pertumbuhan ekonomi kita, itu sebuah tantangan yang cukup berat karena memang berbagai pressures yang telah menyebabkan kenapa kita di downward revisi pertumbuhan ekonominya. Misalkan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina itu juga sangat mempengaruhi ekspor impor kita. Terus kemudian pelemahan rupiah yang terjadi belakangan. Kemudian terutama juga dari sisi domestik masalah inflasi yang memang cukup tinggi itu juga bisa menjadi batu penghalang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk 2013 ini. Nah, kalau dilihat Mbak Telisa bahwa di semester kedua ini, apalagi di akhir tahun 2013, menarik sekali untuk kita proyeksikan kira-kira setelah adanya kenaikan BI rate beberapa waktu yang lalu. Betul. Kemudian juga ada kenaikan BBM dan juga tarif dasar listrik, dan berhubungan dengan adanya Lebaran. Betul. Akan tiba sebentar lagi. Kira-kira gambaran untuk semester kedua ini dan kemudian target di akhir tahun 2013 seperti pencapaian inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang beberapa waktu lalu juga sudah ada revisi. Iya. Kira-kira pandangan dari Mbak Telisa sendiri seperti apa? Ya, untuk bulan Juli ini prediksi BI sendiri kan kira-kira inflasi akan di 2,3 secara month of month ya. Jadi dari bulan ke bulannya. Kalau pemerintah sendiri masih di level 1%-an. Jadi ada perbedaan yang besar. Tapi intinya sih bahwa memang benar semua akan kumulatif efeknya akan di bulan Juli ini ya. Jadi inflasi Juli itu memang akan cukup tinggi dan itu tentu sebuah tantangan terbesar juga untuk kita karena inflasi yang tinggi ini kan akan menghadang para investor juga karena inflasi kan sebagai resiko. Kemudian juga inflasi direspon oleh perbankan dalam bentuk kenaikan suku bunga. BI rate naik itu kan suku bunga kredit akan naik, kecenderungannya seperti itu, dan kenaikan suku bunga kredit tentu akan mengancam pertumbuhan kredit kita ya. Jadi dan memang sudah disinyalir oleh publikasi dari Bank Indonesia juga bahwa pertumbuhan kredit mulai melambat ya. Jadi itu juga sudah suatu sinyal, dan kalau pertumbuhan kredit melambat itu pasti akan impactnya juga ke pertumbuhan ekonomi kita, jadi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ini istilahnya ditekan lagi oleh rupiah yang sedang melemah ya. Otomatis rupiah yang melemah itu walaupun memang di satu sisi secara teori bisa meningkatkan ekspor, tetapi juga akan meningkatkan harga bahan baku. Padahal industri kita tuh sangat tergantung pada bahan baku impor. Jadi kenaikan harga bahan baku impor itu juga akan memukul industri kita. Jadi memang 2013 semester 2 pun itu kondisinya masih akan cukup berat karena kita menghadapi twin deficit juga, di satu sisi defisit di sisi neraca pembayaran kita dan yang kedua defisit di sisi anggaran pemerintah. Jadi sudah istilahnya memang berat sekali tekanan dan kemudian dari sisi global tekanan Amerika yang sedang menyetop kuantitatif easing-nya, prospek ekonominya melambat, Cina juga sangat melambat. Jadi itu yang besar-besaran juga akan mempengaruhi ekonomi kita. Makanya bagaimana kunci kita untuk ke arah sana, tentu itu yang harus kita pikirkan strateginya seperti apa untuk menghadapi tekanan yang berat ini di 2013 ini. Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Telisa, di tengah tekanan yang berat dan mungkin kondisi yang tidak kondusif, seberapa optimisnya kita masih bisa mengharapkan bahwa ekonomi Indonesia pasti akan tetap membaik sampai di akhir tahun? Saya selalu bilang bahwa kita perlu terus optimis karena optimisme itu yang akan membuat kita termotivasi. Jadi artinya cuman kita harus bekerja keras, sejumlah PR harus kita kerjakan karena walau bagaimanapun kita masih dilirik dunia juga dengan berbagai prospek kita yang masih positif dibandingkan dengan negara-negara maju. Kita masih punya yang kita andalkan market yang besar, middle class income dan lain-lain, itu yang harus terus kita manfaatkan. Jadi domestik ekonomi harus kita perkuat dengan kita tetap terutama masalah infrastruktur
itu ya yang terus menjadi batu hambatan kita untuk segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur ini, dan pemerintah harus memperkuat masalah serapan anggaran karena itu juga sangat mengganggu. Nah, kita harapkan government spending masih bisa meningkat dan investasi terus kita pertahankan dengan sejumlah iklim investasi yang kita perbaiki. Kan kita memang terus ya, BKPM juga terus berusaha dengan sejumlah kementerian lain, dan pemerintah juga akan merevisikan peraturan mengenai insentif fiskal dan lain-lain. Itu kita harapkan segera cepat karena kita masih punya waktu ya. Ini kan Juli ini kan istilahnya mau menuju ke semester 2. Nah, semester 2 ini ada awal dari semester 2 itu terus harus kita perbaiki agar kita masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan jangan lupa juga untuk pemerataan, karena kita jangan lupa aspek pemerataan juga penting ya. Jika bicara angka, sebelum kita akhiri obrolan kita pada edisi kali ini, berapa target inflasi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2013? Iya, kalau prediksi inflasi kita akan di seputar 6-7% ya year on year-nya, dan mudah-mudahan nggak 7 ya, maksudnya masih bisa kita pertahankan di level 6,5 asalkan supply side-nya kita kontrol terus, karena kita selain demand side ya juga terutama masalah supply side kita, masalah gangguan distribusi, masalah tata niaga dan lain-lain itu yang banyak harus kita terus untuk kita kejar di situ. Dan kemudian untuk target pertumbuhan ekonomi kita masih berharap bisa di atas 6% ya. Jadi mungkin di level 6,1, 6,2 kalau kita menjalankan yang tadi PR-PR itu kita harapkan masih bisa. Kalau bisa jangan di bawah 6 karena itu betul-betul sudah yang worst skenario-nya ya. Baik, terima kasih Mbak Telisa. Menarik obrolan kita kali ini, Mbak. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Saya Rimba Laut bersama dengan Ibu Telisa Aulia Felianti. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan salam Fibis.